untuk padukuhan di Sinduadi total ada 18 padukuhan mendapatkan Gila. kupon door prize Wow. khusus Sinduadi. Door Jadi prize-nya sepeda, TV, kulkas. enggak ya? Iya, kalau dukuh kan 24 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sate wabarakatuh. klata enake dine duduh. Storine Mas RT dirawuhi Pak Dukuh. Selamat malam Pak Dukuh. Selamat malam RT. Mas RT. Mas RT saja. Saya manggilnya Mas atau Pak juga ini? Monggo. Kakang Enaknya. Adi. Nah, ini kita manggilnya saya Mas Dukuh saja. Kalau umurnya berapa toh? Umur 42. Wah sama, berarti kita manggilnya lebih akrabnya Mas. Nah, Mas Firman Hadi Hidayat, sarjana ekonomi. Beliau menjabat menjadi dukuh di daerah Blunyah Gede. Sinduadi, Melati, Sleman, Yogyakarta. Mungkin ini langsung saja Mas Firman bisa kita ngobrol-ngobrol malam hari ini. Nah, tadi kalau nama sudah saya perkenalkan, mungkin bisa dikenalkan yang detail yang lainnya. Monggo, silakan. Nggih. Matur nuwun. Di sini saya dukuh di Sinduadi. Terima kasih pada Mas RT yang telah mengundang saya dari dukuh di Sinduadi yang nanti bisa panjang lebar kali tinggi bisa menjelaskan tentang perpedukuhan Khususnya di kalau Sinduadi masuk Sleman nih. masuk Sleman. Mas Firman ini menjabat dukuh di wilayah Sinduadi ini sudah berapa lama? Menjabat sejak 20 Oktober 2021. Jadi sekitar masih 4 bulan. Oh, 4 masih bulan 4 jalan. Berarti tergolong dukuh yang baru. Gres. Dukuh anyir gres. Kok tertarik bisa dan alhamdulillah sekarang menjadi dukuh itu perjalanannya gimana, Mas? Kalau cerita dulu mengalir saja sih. Awalnya sebelum menjadi dukuh mengabdi di salah satu SMA negeri di Yogyakarta, SMA 4. Oh, SMA 4 ya. Sekitar tahun 2018 resign karena tahun 2020 itu ada terdengar-dengar ada pilihan atau tes dari kelurahan staf Pangripto namanya. Kalau dulu staf perencanaan. Oh, staf perencanaan. Terus dari situ daftar ikut tes. Alhamdulillah belum diterima. Wah, belum diterima, belum berkesempatan mengabdi di kelurahan ya. Dan akhirnya beberapa waktu berjalan ada info juga kalau Pak Dukuh yang saat itu masih menjabat akan pensiun di tahun 2021. Oh, tahun 2021 ya. Di sejak 2020 udah sedikit persiapan. Oh, 2020 sudah persiapan. Dan itu support untuk menuju ke menjadi dukuh itu dari keluarga atau dari lingkungan masyarakat sendiri ya? Awalnya dari lingkungan.
Oh, berarti Dari lingkungan didorong dari lingkungan ya. dari sesepuh Bulunya Gede, khususnya bapak-bapak takmir Oh, Masjid Bapak Takmir Al-Falah. Masjid Al-Falah. Dan alhamdulillah. Alhamdulillah bisa menjadi nilai tertinggi. Oh, Soalnya kan berarti nilai sekarang tertinggi. untuk staf di kelurahan Pamong itu tes. Oh, tes. Ya. Dan rata-rata sebelum menjadi dukuh itu nilai-nilainya itu bisa diambil dari segi apa gitu? Kalau untuk staf dan Pamong termasuk dukuh, Iya. itu ada beberapa penilaian. Yang pertama nilai tes. Nilai Nilai tes itu. itu murni dari penyelenggara. Ya. Dan aturan saat ini tes staf Pamong kelurahan itu harus melibatkan perguruan tinggi. Oh, harus lulusan perguruan tinggi ya? Enggak, harus memakai jasa tesnya. Tesnya memakai dari perguruan tinggi Ya, gitu. penyelenggara tesnya. Penyelenggaranya tesnya dari perguruan tinggi. Minimal akreditasi B. Oh, gitu. Kemarin Sinduadi kerjasama dengan UGM. Oh, dengan UGM. Dan nilainya itu murni dari penguji, kemudian ditambah nilai lokalitas, nilai KTP. Jadi misalnya kan aturannya di luar KTP, misalnya Sinduadi atau Bulunya Gede, itu jenengan dari Kutu Tegal itu bisa mendaftar yang ke Bulunya Gede, tapi nanti untuk nilai lokalitas 0 karena KTP bukan KTP Bulunya Gede. Berarti sebenarnya nilai tertinggi itu diprioritaskan di sekitaran untuk wilayah lokalitasnya itu ya. Kalau untuk nilai KTP nanti 10 kalau asli gitu. Asli ya. Kalau asli dari Bulunya nilainya 10. Ya, 10. Terus kemudian ada satu nilai yang bisa menjadi kunci kalau peserta itu mempunyai nilai yang sama, misalnya itu nilai pengabdian. Maksudnya pengabdian atau masyarakat yang diakui kelurahan. Oh, seperti misalnya RT gitu. RW, Karang Taruna. Kemarin salah satu peserta itu mendapat nilai tertinggi 5 poin. Karena sudah 10 tahun pengabdi jadi Karang Taruna. Wah, itu ternyata menjadi dukuh itu juga seleksi ya. Jadi mungkin teman-teman nanti ada yang pengen jago, itu juga harus mengawali dari bawah pengabdiannya. Itu bila nilainya dapat poin yang besar gitu ya. Terus kalau dukuh di Sinduadi ya, khususnya di Sleman itu minimal umur berapa dan maksimal umur berapa gitu? Untuk syarat pendaftaran minimal 20 tahun dan maksimal 42 tahun. Oh, aku arep jago ora, aku 42 saiki aku wis tetep ra iso. Paling nek jago dukuh ketoprak sing pendak pitulasan. Jadi pengabdiannya dari 20 tahun itu ya minimal. Yang paling tua usianya 42. Wah, berarti kalau 20 tahun masuk jadi dukuh, nanti pensiun 42 itu berarti pensiunnya 60. Oh, pensiunnya 60. Berarti dari 42, berarti penjabatannya itu menjabat menjadi dukuh itu sampai umur 60 tahun gitu. Pensiun 60 tahun. Wah, 60 tahun. Dan itu diwajibkan pensiun. Wajib pensiun. Wah. Berarti umur 20 sampai 60 lah ya 40 tahun. Wah, 40 tahun ngabdi jadi dukuh. Wah, mesti sertifikatnya kandel itu bisa top itu neng ngesui warga seluruh padukuhan. Karena yang saya ketahui mungkin dukuh itu ya juga menyampaikan program dari kelurahan
diturunkan melalui dukuh terus ke RW RT gitu nih. Iya, karena dukuh itu istilahnya kepanjangan tangan Pak Lurah. Oh gitu. Jadi dukuh bertanggung jawab penuh langsung ke Pak Lurah melalui carik aturan secara organisasinya. Oh seperti itu. Jadi kepanjangan tangan dari Pak Lurah turun ke dukuh baru disampaikan ke bawah-bawahnya Iya. gitu ya. Mungkin contohnya seperti apa Mas? Misalnya program Program-program pembangunan pembangunan. itu kan dari kelurahan, misalnya BKK itu kan kelurahan mengajukan program ke kabupaten. Ya, Nah nanti lewat dukuh pengusulan dari bawah. pengusulan Jadi dari bawah. musyawarah padukuhan RT RW LPM Kal padukuhan LPMK Padukuhan ya. itu dulu LPMD. Dulu LPMD, sekarang LPMK. Kal Kal. Kal Oh, Kal. LPMK. Kal. Dulu LPMD, sekarang LPMK. Ya. Oh, gitu. Singkatannya apa itu, Nek Kal itu? Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan. Oh, gitu. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, LPMK. Itu khusus yang ada di DIY. Khususnya yang ada di DIY. Gitu. Karena sesuai undang-undang keistimewaan nama desa diubah menjadi kalurahan. Oh ya ya, dulu itu Pak Kades Pak ya Kades, kalau nggak salah ya. sekarang Mungkin Pak Lurah. sebelum bisa saya minta mungkin pemirsa YouTube juga perubahan itu ada yang belum tahu, nanti bisa dijabarkan Mas Dukuh ini. Tapi sebelumnya di depan jenengan itu ada kopi ini, monggo diunjuk santai mawon. Nanti ini kopi Wadas. Wah, kopi Wadas top. Wah, nendang pol. Nanti pas pulang ini dibawa ya. Siap. Untuk apa? Oleh-oleh di rumah untuk teman ngopi di rumah. Monggo Mas Dukuh. Dari tadi perubahan nomenklatur ya. Nama perubahan yang kayak kan dulu desa jadi kelurahan itu kan mengacu dari apa itu keistimewaan, undang-undang keistimewaan ya itu. Iya, sejak ditetapkannya undang-undang keistimewaan Yogyakarta, seluruh nomenklatur yang ada di pemerintahan DIY ke bawah itu semua berubah. Itu dimulai kalau yang dari tinggi dari kecamatan itu? Kecamatan sekarang Kapanewon. Oh, berarti kecamatan menjadi Kapanewon. Mungkin kalau kita enggak latih dihafalkan terus ya rodok keku ya, baru ini kecamatan Kapanewon gitu. Tapi khusus untuk yang kota itu Kemantren namanya. Oh, kalau kota Kemantren. Gitu. Berarti kalau kecamatan jadi Kapanewon, terus Pak Camat dados napa? Pak Panewu. Oh, Pak Camat jadi Pak Panewu. Terus turun lagi ke kelurahan. Dulu Kades itu ya, kepala desa, sekarang menjadi lurah. Terus staf-stafnya ada yang dirubah enggak itu? Ada beberapa enggak? Kalau staf semua berubah. Oh, stafnya berubah juga. Kalau dulu staf perencanaan, sekarang staf Pangripto namanya. Berarti perencanaan jadi Pangripto. Pangripto. Keuangan jadi Danarto. Keuangan menjadi Danarto. Keamanan bukan Danar Widayanto apa itu sing lagi viral itu. Danarto kalau keuangan. Terus keamanan jadi Jogoboyo. Keamanan Jogoboyo. Kemakmuran Ulu-Ulu. Oh, kemakmuran menjadi Ulu-Ulu. Mungkin masyarakat juga pemirsa YouTube nanti bisa diputer-puter biar terbiasa atas
perubahan ya. nama. Sebenarnya itu kalau nggak salah kembali lagi ke Iya, kembali dulu ke ya. masa sebelum Sebelum istilahnya. perjuangan ya, itu namanya Kemerdekaan. seperti itu ya. Mungkin ada yang lain yang perubahan itu. Cuma itu aja. Oh, cuma Kalau itu. nama-nama lembaga misalnya dinas-dinas itu juga ada yang berubah. Dukuh Dukuh, dulu kan kadus, kadus nih, sekarang dukuh. dukuh, Kadus kepala dusun, sekarang kembali ke dukuh. dukuh Kalau gitu. dulu kan dusun, sekarang padukuhan. Oh, dulu dusun sekarang jadi padukuhan. Terus pimpinannya dukuh, bukan kepala dukuh. Kalau Oh, dulu kan nek kepala dulu dusun. kepala dusun, Ya. sekarang nggak kakek kepala, berarti langsung dukuh gitu ya. Itu masih ada yang lain perubahannya itu yang bisa disampaikan juga. Kalau yang di Sleman sesuai Pergub nomor 2.9 tahun 2020 itu staf aja yang berubah. Oh, stafnya aja Aturan yang kelurahan. aturan kelurahannya berubah gitu. Iya. Wah, ini lengkap sampai apa nomornya itu berarti Mas Dukuh ini istimewa Yogyakarta. Mungkin yang saya nanyakan itu Dukuh itu kalau di wilayah Sinduadi itu jumlahnya berapa? Kalau untuk padukuhan di Sinduadi total ada 18 padukuhan. 18 padukuhan. Itu 18 padukuhan itu semua laki-laki atau ada perempuannya? Ada 4 wanita. Oh, 4 wanita. Dukuh. Berarti 4 dukuh ya? Iya. Nggak boleh kepala tadi ya? Iya. Tidak kepala dihilangkan, tadi 4 dukuh termasuk mana saja itu dukuh wanita? Untuk yang di Sinduadi Padukuhan Jetis. Padukuhan Jetis. Yang paling barat. Paling barat ya. Terus Keragilan. Keragilan. Itu selatan ke daerah SKI. Iya, daerah SKI sana. Terus Karangjati. Karangjati. Sama di sini. Oh, yang terakhir di Kutu Tegal. Itu. Jadi dukuh yang ada di Sinduadi itu wanita yang menjabat menjadi dukuh itu ada 4. Ya, jadi yang pertama Jetis, terus Keragilan, ketiga Karangjati, keempat Kutu Tegal. Kalau di Sleman sendiri jumlah padukuhannya ada berapa? Kalau di Sleman total jumlah padukuhan 1212 kalau tidak salah. Wah, 1212 dari 86 kalurahan. 86 kalurahan. Mungkin bisa disebutkan satu persatu. Seminggu podcastnya lagi rampung nek aku nyebut ke siji-siji. Ternyata ini wah di Sleman saja itu dukuh aja mencapai 1212 nih. Wah, itu yang menyampaikan kerjasama dari Pak Lurah. Iya, sebagai Pak Lurah. sambung tangan Pak penyambung Lurah. Tangannya Pak Lurah sampai 1212. Dan di Sleman ada paguyuban. Wah, ada paguyubannya juga itu. Dukuh. Paguyuban dukuh seluruh Sleman seluruh gitu. Sleman, namanya Cokro Pamungkas. Wah, ini paguyuban dukuh Sleman ya. Satu Sleman itu namanya Cokro Pamungkas. Wah. Kalau artinya apa itu? Kalau artinya belum begitu mempelajari. Soalnya kemarin baru ada pergantian pengurus baru dan besok Kemis ini baru raker. Untuk tahun 2020. Mungkin besok setelah tahu jawabannya artinya kita bisa undang lagi di sini atau japri. Mas Firman, ya. Dengan
jenengan itu menjabat dukuh kan belum ada 1 tahun. Iya, 1 tahun. 1 tahun 1 tahun belum ada ya, belum belum genap ada, 1 tahun. belum. Ya. Itu ada kendala-kendala enggak dalam menjalankan kesehariannya gitu? Kalau selama ini alhamdulillah lancar, nggak ada istilahnya nggak ada masalah yang terlalu apa ya menguras tenaga. Ya mungkin kalau masalah ada konflik tanah atau masalah rumah tangga istilahnya, rumah antar tetangga. Oh. Nah, tetangga langsung dites. Mas Dukuh ini bukan masalah apa keluarga. Dan untuk kan 2021 ya. Iya, 2021 Oktober kan sebelumnya juga di 2019 kan di Indonesia ini kan mengalami musibah COVID kan, pandemi ya. pandemi itu. Biasanya itu kan program sekarang kan vaksin. Itu bentuk juga melalui apa? Pak Dukuh juga gencar-gencarnya untuk mensosialisasikan itu ya, vaksin-vaksin itu. Iya, kemarin dari kabupaten ada program booster Ya. itu untuk apa ya? Untuk mempersiapkan mudik Lebaran. Oh, itu Jadi serentak seluruh kalurahan. serentak seluruh Kalurahan kelurahan kalurahan di Sleman. di Sleman. Ya. Khususnya di Sleman itu serentak gitu. Jadi bertahap dari tanggal 17 sampai 27 Maret kemarin. Oh, itu serentak semua Jadi gitu. per hari rata-rata ada 5 kelurahan yang mengadakan booster vaksinasi booster, walaupun juga menyediakan dosis 1 dan dosis 2. Untuk Sinduadi kemarin pelaksanaan hari Sabtu tanggal 26 Maret dan alhamdulillah partisipasi masyarakat paling tinggi se-Sleman. Targetnya 1000 dosis, yang vaksin 1.600, hampir 1.700. Berarti ya bagus program dari pemerintah Dari itu ya. pemerintah Diturunkan ke kabupaten dan diturunkan ke kecamatan dan ke kelurahan. Berarti program itu jenengan menyampaikannya juga kerjasama sama RT dan RW ya, dari itu. kelurahan sosialisasi waktu, kemudian untuk pendaftaran melalui Dukuh. Jadi Dukuh menyampaikan ke melalui RT RW. Dengan perkembangan zaman sekarang sudah ada grup-grup itu kan, ya, mungkin bisa di-share langsung store nama Pak Dukuh, tinggal meneruskan lagi ya ke staf kelurahan. Tuh, itu menyampaikan program-program pemerintah. Wah, ini jadi besok calon-calon teman-teman ada yang mau jago, wah setidaknya wah ini toh tugasnya seperti ini. Seperti ini sudah dapat apa clue berarti bocoran-bocoran seperti itu. Dan Dukuh itu sebagai pamong ya. Pamong itu pamomong istilahnya. Pamomong Ya, harus bisa ngomong, harus bisa ngomong warganya. Nah, sesuai dengan namanya tadi ya, pamong itu harus bisa ngomong warganya. Berarti ya tidak jauh, harus jembar sekarang harus jembar sekarang dan jembar dompetnya. Selain apa untuk vaksin tadi kan biasanya kan Pak Dukuh itu kan juga ada penyampaian dari pemerintah juga seperti PBB atau berkaitan dengan tanah atau apa seperti itu. Ya, kalau Dukuh otomatis harus menyampaikan sosialisasi atau program dari pemerintah melalui kelurahan. Untuk PBB tahun ini sudah mulai
pembayaran sampai bulan September Oh, 2022. dimulai Maret sampai Maret sampai September. September itu. Nah, Itu berkala oh ya. Bisa bisa berkala, bisa langsung ke BPD atau bisa lewat aplikasi keuangan sekarang GoPay, di Shopee itu bisa langsung kalau berkaitan dengan tadi apa? pembayaran. Pembayaran bisa melalui aplikasi GoPay juga itu. Iya. Oh, gitu. Kalau khusus di Sinduadi untuk pembayaran yang melalui Dukuh atau langsung ke kelurahan nanti mendapatkan kupon door prize Wow. khusus Sinduadi. Jadi pemirsa ya, pemirsa YouTube khususnya warga Sinduadi, bila mana nanti mau bayar PBB bisa langsung ke Kalurahan ya, Kelurahan Kalurahan Sinduadi, dan itu Atau- dapat kupon. atau lewat Pak Dukuh atau Bu Dukuh. Oh, atau bisa. lewat Pak Dukuh atau Bu Dukuh itu dapat kupon, nanti diundi ada door prize-nya ya. Sekitar Oktober mungkin. Wah, Oktober. Oktober atau habis September. Oh, November. itu ada door Nah, prize-nya. ada pengundian. Pengundian door prize. Door prize-nya sepeda, TV, kulkas, Sepeda, sepeda gunung. sepeda gunung. Wah, bisa kalau dapat itu bisa untuk olahraga. Quest. Wah, tambah sehat. Sepeda, televisi, kulkas. Iki nek sing saiki musimnya panas-panas sih tidak panas cuacanya, tapi panas pikirannya iso terapi nih kok kulkas. Dan adem sejuk. Itu bentuk aspirasi atau dari kelurahan untuk Untuk istilahnya meningkatkan partisipasi pembayaran PBB ya, kita tarik dengan seperti itu. Ben ono apa ada istilahnya peningkatan. ono ning burine iki ono wah tak pancing ono seneng-senenge, nek nasibe apik ya Ya, wis dapat. dapat door prize. Padahal bayar setahun kok oleh pit, padahal pit ini harganya mesti rata-rata di atas 700 ya. Itu kan bayar PBB ini 40.000 oleh pit lah wae plus oke. Itu juga satu pembayaran satu kupon. Jadi misalnya jenengan tahun kemarin belum bayar, nanti bayar 2 kali berarti dapat 2 kupon. Oh, meskipun telat itu tetap dapat Dapat kupon. kupon. Oh, lah nek telatku 10 tahun Tahun berarti aku 10 oleh 10 kupon. kupon. 10 kupon. Kumpul ke ya, itu bentuk dari kelurahan, servis dari kelurahan, inovasi biar memancing program pajak itu biar masyarakat itu peduli ya. Iya. Peduli, punya kewajiban untuk membayar pajak. Oke, Mas Dukuh, tadi kan berkaitan dengan PBB sudah dirangkum panjang kali lebar kali tinggi, sudah menurut saya sudah lengkap, dan apa belakangnya ada door prize-nya. Kalau Dukuh itu kan, kalau saya kan RT, iya. Biasanya RT itu ada program namanya lansia dan balita. Apa itu ada posyandu. Jadi posyandu itu kan ada lansia dan balita. Itu apakah itu memang programnya itu yang menggerakkan dari Dukuh dulu? Kalau program lansia balita kembali ke program pemerintah. Oh, program pemerintah juga di ya. Sleman saat ini sedang menggalakkan apa itu penanggulangan stunting. Oh, stunting. Stunting. Apa itu stunting itu? Gizi buruk. Di saat ini kelurahan dalam hal ini penanggung jawabnya Pak Kami Tuwo. Itu memfokuskan untuk penanggulangan. Jadi untuk ibu-ibu hamil itu ada program makanan tambahan. Oh, ada program makan tambahan gitu ya. Ya, jadi dari kelurahan memberikan paket
ibu hamil, ada telur, ada biskuit untuk menambah apa protein atau gizi ibu hamil. Jadi diharapkan anak yang lahir nanti bisa sehat. Oh, Jadi gitu. stunting itu gizi buruk yang biasanya pertumbuhan anak kurang sempurna. Nah, itu bisa terpantau itu dengan mengikuti posyandu rutin Iya, itu ya. di posyandu balita diadakan ibu-ibu kader. Oh, dan ada ibu-ibu kader juga di eh, Padukuhan ya, Iya, ya jadi Padukuhan turun ke RW, ibu-ibu RT. kader itu ya jadi ujung tombak program untuk kesuksesan program pemerintah. Oh, jadi ibu-ibu kader itu memang perjuangannya sangat. Iya, paling Dan mungkin Pak Dukuh ini kan tidak mungkin disui pas, sendiri iya. ya, otomatis Mas Dukuh ini kan sudah punya istri. Alhamdulillah sudah. Oh, mantan pacar masih. Iya. Dan itu juga menjadi apa? Asisten untuk Iya, menggerakkan, untuk menggerakkan kan, untuk menyemangati ibu-ibu menyangati kader. ibu kader Iya. ya, itu harus memakai jasanya istri ini untuk membantu kesuksesan tugas suami. Anda mungkin nanti Mas Dukuh monggo ibu-ibu sini saya timbang kan. Bahaya nih kayak gitu. Nah, ini kan sebentar lagi kan bulan puasa. Oh iya. Bulan puasa mungkinan yang saya tahu dulu itu kalau dari kelurahan itu biasanya ada tarling ya. Ya. Apakah nanti tetap jalan untuk bulan puasa itu? Untuk Ramadan tahun ini insya Allah diadakan di 9 padukuhan. Wah, 9 padukuhan. Jadi untuk awal Ramadan, jadi mungkin tanggal 19 Ramadan sudah selesai. Jadi kan 9 nanti misalnya dilaksanakan per 2 hari kan nanti 18 hari. Jadi untuk 10 hari terakhir masih bisa fokus untuk ibadah sendiri ya, karena 10 hari terakhir itu pahalanya sangat melimpah. Jadi pada malam hari berbondong-bondong ke masjid untuk mendapatkan berkah Lailatul Qadar gitu. Untuk tarling dari Kapanewon juga ada. Tarling dari Kapanewon. Jadi Kapanewon juga melakukan tarling di 5 kelurahan. 5 kelurahan ya. Gitu. Untuk Sinduadi tanggal 3 April besok di Kutu Asem. Wah, di Kutu Asem. Siap-siap jamaah Kutu Asem menyambut kedatangan dari tarling Kapanewon. Dan mungkin yang dari padukuhan, yang dari kelurahan untuk tarling, siap-siap dari padukuhan nanti yang ditunjuk atau dirawui dari pejabat-pejabat kelurahan. Mas Dukuh tadi kan sudah panjang lebar, maksudnya ada dari tugas Dukuh, terus perjalanan dengan menjadi Dukuh, terus program-program yang sangat lengkap tadi. Di luar aktivitas Dukuh itu, Mas Dukuh itu ada kegiatan yang lain, mungkin bisnis dan sebagainya. Kalau untuk Dukuh sebenarnya tidak ada larangan untuk menjabat yang lain, misalnya bekerja. Tapi kalau untuk fokus pelayanan diharapkan untuk bekerja yang di kantoran misalnya itu tidak terikat waktu ya, itu. Tidak terikat waktu masih diperbolehkan. Jadi larinya mungkin bisnis ya. Kos-kosan. Rasanya di inti anaknya setor sini. Nah, gitu. Mungkin
seperti itu ya. Iya. Jadi larangan, tidak ada larangan Tidak untuk ada larangan untuk bekerja selain menjadi dukuh itu. Hanya Gitu. saja kan untuk pelayanan, kalau kita terikat dengan pekerjaan lain yang mengikat, itu kan nanti untuk pelayanan masyarakat jelas jadi terkendala. Iya, merasa pelayanan sebagai dukuh tidak maksimal. Oh, karena dukuh juga nggak buka jam praktek gitu enggak ya? Iya, kalau dukuh kan 24 jam. Jadi catatan itu dukuh itu bukan dua praktek, buka jam 15 sampai jam 19. Wah, ya koyo jadi jam prakteknya 24 jam ya, on time momen jam setengah telu ada apa dan sebagainya. Khususnya kalau di kampung ya seripah. Tapi itu kan itu Pak Dukuh atau harus siap, karena itu juga pengabdian. Ya. Dan kembalikan ke hati nurani kalau ya, dari kematian, niat awal maju sebagai dukuh. Wah, ini Pak Dukuh itu luar biasa perjuangannya. Jadi wis ngurangku jam kerja, wis kudu masyarakat yang jaluk tanda tangan ya wis kudu siap, dan mesti ngurusi berbagai macam urusan, tidak hanya 1-2 urusan saja, bermacam-macam apa tadi yang sempat dibuka di awal, masalah rumah tangga dan sebagainya, itu siap semuanya. Mas Dukuh, terima kasih sekali bisa kedatangan di podcast kami di Story Mas RT. Jangan lupa pemirsa YouTube subscribe, like dan komen di Story Mas RT. Kita jumpa lagi di lain hari bersama Story Mas RT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.